Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kenikmatan Allah tidak akan pernah putus untuk kita rasakan, terutama nikmat yang penting untuk kita sadari adalah nikmat batin. Nikmat batin adalah nikmat yang paling penting untuk kita sadari. Manakala seseorang dia bersyukur nikmat batin, maka kehidupannya akan dihadapkan pada banyak sekali rintangan. Siap. Semakin orang itu menyadari sisi kebaikan dunia, semakin orang itu banyak sekali ujiannya. Semakin orang banyak sekali ujiannya, maka semakin orang itu terus levelnya naik. Kalau hidup tanpa ujian berarti nggak lulus. Ujian dulu. Jadi semakin orang menyadari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan, itu sebenarnya semakin dia itu banyak sekali ujiannya. Makanya perlu yang namanya istighfar, minta ampun, tobat kepada Allah, supaya apa? Dalam menjalani ujian-ujian kehidupan dunia itu diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan. Ayatnya banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Orang kalau mau ngitung nikmatnya Allah, dia tidak akan sanggup. Kenapa? Karena tidak terbatas nolnya. Tidak terbatas. Selawat beriring salam senantiasa tercurah keharibaan kejunjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya Rasulullah mala'al akwan. Mala'a yamla'u mil'un. Mala'a itu artinya apa? Mala'a itu memenuhi. Memenuhinya, kalau misalkan beras karung diisi sama beras, cara memenuhinya gimana? Kalau kata orang Jawa, dijojoh-jojohin, dijojoh-jojoh biar padat. Lah mala yang disebut mala'a yang melau itu adalah setiap sudut yang tersempit pun nur baginda Rasulullah sampai. Hatta misalkan ada orang yang hidup di bawah bumi, nurnya baginda Rasulullah tembus sampai bawah bumi. Maka mala'al akwan, nurul Mustafa, cahaya al Mustafa artinya apa? Yang terpilih dan bersih. Mala'al akwan. Jadi nurnya Rasulullah, qalbunya Rasulullah ada qalbul Quran. Hatinya Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian ruhnya baginda Rasulullah meliputi seluruh semesta. Kemudian sirnya baginda Rasulullah meliputi seluruh semesta. Ada qalb, ada ruh, ada sir. Itu
semua memenuhi setiap partikel. Jadi partikel-partikel kehidupan manusia, orang yang waras, orang yang kurang waras, semua sebenarnya dia mendapatkan nurnya baginda Rasulullah. Maka semakin orang menyadari nurnya Rasulullah itu nampak, maka dia levelnya semakin naik, mahabbahnya, cintanya kepada Rasulullah itu tidak terbendung. Cintanya kepada Rasulullah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Cintanya kepada Rasulullah senantiasa menjadikan lisannya terus menyebut nama baginda Rasul. Maka ketika kita mencintai dunia, mencintai anak, istri, keluarga, tetangga, saudara, semuanya kita mencintai, coba dites. Apakah cinta itu lantaran dari nurnya baginda Rasulullah atau bukan? Kalau memang lantaran karena bertemu cinta itu sebab baginda Rasul, maka teruskan. Karena orang yang dia saling mencinta disebabkan oleh nurnya baginda Rasul, cintanya cinta hak, cintanya cinta hakiki, hakikatnya cinta, bukan cinta monyet, bukan cinta kera, bukan cinta buta. Nah, ketika kita mahabbah pada Rasulullah, syauk, rindu itu menggebu. Harapan kita adalah nanti ketika kalau di yaum padang mahsyar kita nggak sanggup mikir. Kalau di padang mahsyar kita nggak sanggup mikir. Tetapi kalau sudah melewati padang mahsyar, harapan kita adalah nanti kita berkumpul. Kita ngajak keluarga kita berkumpul memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah. Pernah terbayang memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah? Makanya paling penting daripada orang yang mencintai adalah dia terikat secara batin ya. Kita ngelihat gak sih Kanjeng Nabi? Nggak lihat ya, nggak ngelihat. Masanya terlampau jauh. Tapi rohnya terasa gak? Pasti terasa. Ketika kita melafadzkan pujian-pujian, sholawat kepada Rasulullah sampai kita nggak sadar, itu kan sudah level fana'ul hub, level cinta yang udah lupa semuanya. Nah, berarti orang yang mencintai Rasulullah sampai segitu itu sudah merasakan getaran rohnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hal yang terpenting dari orang yang mencinta adalah ikatan, ikatan. Seakan-akan baginda Rasulullah memandang kita. Kita nggak memandang, tapi seakan-akan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang kita. Bagaimana kalau baginda Rasulullah hadir kemudian memandang kita? Gembira atau kita humul tawadhu, kita nggak berani apa-apa? Atau bagaimana? Penduduk Madinah, penduduk Hijaz ketika Rasulullah hijrah dari Makkah, penduduk Madinah bergembira. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syugru alaina mada'a lillahi da. Mereka menari saking bergembiranya karena dihadiri oleh baginda Rasulullah. Banyak juga
ketika orang dihadiri Rasulullah kemudian dia tidak berani bersikap. Saking apanya? Saking dia tidak mau bertingkah salah di hadapan Rasulullah. Bahkan dia tidak mau mengeluarkan suaranya melebihi suara baginda Rasulullah. Bahkan dia hanya terdiam seperti patung. Tetapi hatinya berdesir mencintai Rasulullah. Maka kita lihat para muhibbin, para ahbabur Rasul, para ahbabur Rasulullah, para pecintanya Rasulullah, ketika dia mencintai Rasulullah, ketika dia melafadzkan pujian-pujian terhadap Rasulullah, ada yang terdiam mematung tetapi air matanya mengalir. Ada yang dia bergembira, berteriak-teriak sampai air matanya mengalir. Dan itu wujudnya cinta. Mau bagaimana caranya tubuh kita dibawanya cinta itu. Entah itu kita berdiri mematung atau kita bergembira atas kehadiran Rasulullah. Yang paling penting bagi muhibbin adalah seakan-akan baginda Rasulullah memandang kita. Seperti ihsan. Kita tidak memandang Allah, tapi pasti Allah memandang kita. Sama. Kita tidak memandang, kita tidak nampak di hadapan, di mata kita tidak nampak Rasulullah. Tapi seakan-akan kita memandang Rasul dan Rasulullah memandang kita. Itu namanya mahabbah ma'iyah. Mahabbah ma'iyah, kita seakan-akan memandang Rasul, Rasul seakan-akan memandang kita. Jadi tingkatkan level cintanya supaya apa? Semoga kita diberikan anugerah bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Kuatkan, azamkan dalam hati untuk bertemu dengan Rasulullah. Nanti pokoknya cinta Rasulullah itu enak banget. Kenapa enak? Ketika nanti di akhirat, bukan cuma kita, keluarga kita pasti ditarik oleh baginda Rasul. Jadi jangan takut ketika kita cinta kepada Rasulullah. Nanti bilang aja sama Allah, ya Rabb, nahnu nuhibbu bihablika Muhammad. Kami itu mencintai kekasihmu. Masa kamu tega sama kita? Itu kalau bahasanya Bang Giri begitu. Politik cinta. Loh kan kita demen sama Kanjeng Nabi. Ya Allah, kita kan demen sama Kanjeng Nabi. Kenapa sih kok malah kita dibeginiin gitu? Ya gak gitu juga. Ya tapi itu bahasa politik, gak apa-apa. Yang penting adalah nilai cinta kita. Rindulah kepada Rasulullah. Agar apa? Rindu itu tersampaikan dan Rasulullah terus memanggil kita. Salah satu Rasulullah memanggil kita itu apa? Kita terus di majelis-majelisnya Rasulullah. Itu Rasulullah memanggil kita. Kalau Allah memanggil kita berarti kita terus menjalankan sholat 5 waktu. Kalau Rasulullah memanggil kita berarti kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah. Hatta nanti Allah takdirkan kita bisa ke Baitullah. Kemudian kita bisa di Raudhah menghadap di makbarah baginda Rasulullah. Kemudian kita mengucapkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi ashani wa daraji hatta tayyaji ratal alami ya uhai lal judi wal karami. Harapan kita seperti itu. Semoga keluarga kita semuanya, kita pun sendiri diampuni oleh Allah berkah kita mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, saudara kita yang telah mendahului kita dikumpulkan kelak di hadapan Rasulullah. Sebagai apa? Membawa bendera bahwa kita adalah
para pecintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.